Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel Belajar Nahu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang pola kalimat kana wa akhwatuha, hanya saja dengan beberapa variasi-variasi yang lain. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengetahui kaidah dari kana wa akhwatuha, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Adapun saudara-saudaranya juga sudah kita hafalkan. Amsa, asbaha, abha, zalla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Dengan segala macam wazan atau tasrif pecahannya. Nah, secara umum, kana wa akhwatuha ini bisa mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar. Mubtada khobar ini juga mempunyai banyak variasi. Nah, variasi yang ada pada mubtada khobar juga bisa berlaku pada kalimat kana wa akhwatuha. Jika kalimat mubtada khobar disisipi kana dan saudara-saudaranya, maka mubtada berubah nama menjadi isim kana, hukumnya marfu. Khobar berubah nama menjadi khobar kana, hukumnya mansub. Atau kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah, ya ini adalah fa'il, ini adalah maf'ul bih. Tapi yang kita maksud di sini adalah pola kalimat kana wa akhwatuha. Nah, kalau di sini asbaha, maka isim asbaha, khobar asbaha. Apabila di sini zolla, isim zolla, dan khobar zolla, dan seterusnya. Kemudian apabila dalam bentuk fi'il madi, kana disebut fi'il madi nakis. Apabila dalam bentuk fi'il mudhari, dia adalah fi'il mudhari nakis. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, isim kana, pokok kalimat bersama khobar kana. Jika ada isim kana, harus ada khobar kana. Apabila khobar kana, harus ada isim kana. Kita hari ini membahas pembagian isim kana dan saudara-saudaranya. Terbagi dua, yaitu isim kana zohir, tampak, isim kananya, dan isim kana berupa domir. Seperti apa? Langsung kita lihat contohnya. Misalnya yakunul khobar jumlah ismiyah au fi'liyah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata dengan pola kalimat kana wa akhwatuha. Di mana kita ketahui yakunu ini adalah pecahan dari kana, tasrif dari kana. Asalnya adalah kana yakunu, berarti dia dalam bentuk fi'il mudhari, maka fi'il mudhari nakis. Khobar isim mufrad, jumlah isim mufrad, ismiyah isim mufrad, au huruf atau fi'liyah juga isim mufrad. Kalau kita ingin mengetahui isim kana, maka kita anggap dulu hilang yakunu ini ya, kana atau yakununya ini. Berarti ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Ketika disisipi yakunu, berarti ini adalah isim yakunu, ini khobar yakunu. Langsung saja kita i'rabkan atau kita strukturkan. Yakunu hukumnya marfu li tajarrud karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Ciri i'rabnya dhammah, dia adalah fi'il mudhari nakis. Ini tadi menjadi isim yakunu, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Nah, inilah yang dimaksud isim yakunu zohir. Isim yakunu yang tampak. Maksudnya adalah ada kata yang berdiri sendiri di dalam kalimat yang menduduki isim yakunu. Bukan domir ya, bukan domir. Dan jumlahnya menjadi khobar yakunu, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain, dia adalah isim mufrad sekaligus menjadi man'ut, ismiyahnya menjadi naat, kata sifat, hukumnya mengikuti man'ut, mansub ya, karena isim mufrad. Au adalah huruf atof, maka fi'liyah ma'tuf, ma'tufnya ke kata sebelumnya yang setingkat, yaitu ismiyah, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Nah, dari sini kita dapat baris yang tepat untuk kalimat berikut, yaitu yakunul khobaru jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Jadi ini adalah pola kana wa akhwatuha dengan isim zohir atau isimnya yang tampak. Dengan variasi man'ut na'at atau ma'tuf.
Berikutnya laisa lahum ta'am. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata laisa termasuk saudara dari kana. La huruf jar, hum adalah isim dhamir muttasil, ta'am isim mufrad. Untuk mengetahui isim laisa maupun khabar laisa, kita anggap dulu ini hilang. Berarti lahum jar majrur di awal kalimat berposisi sebagai khabar muqaddam. Ini adalah mubtada muakhar. Ketika disisipi laisa berarti dia menjadi khabar laisa muqaddam. Ta'am ini adalah mubtada menjadi isim laisa muakhar. Nah, kita strukturkan. Laisa adalah fi'il madhi naqis mabni 'alal fathi. La adalah huruf jar, lahumnya hukumnya majrur, tetapi tidak mengalami perubahan pada barisnya mabni 'ala sukun karena isim domir muttasil. Nah, pola kalimat jar majrur menjadi khobar laisa muqaddam. Bisa seperti itu penyebutannya atau khobar laisa saja sudah cukup. To'am ini berarti menjadi isim laisa atau isim laisa muakhar, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah tain karena isim mufrad. Nah, di sini kita ketahui juga berarti isim laisanya adalah zahir, tampak. Ada satu kata yang berdiri sendiri menjadi isim laisa. Nah, maka bacaannya adalah laisa lahum ta'amun. Pola kana wa akhwatuha dengan khobar muqaddam atau mubtada muakhar variasinya. Selanjutnya kanal maqsaf janibal fasli. Kantin di samping kelas, kantin di samping kelas. Kalau kita ingin menemukan isim kananya, kita anggap ini dulu hilang, berarti ini jadi mubtada, ini khobar syibhul jumlah. Nah, ketika disisipi kana, berarti ini isim kana, janibanya khobar kana dalam bentuk syibhul jumlah. Kana adalah fi'il madhi naqis mabni alal fathi, maksudnya menjadi isim kana zahir, tampak. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad. Janiba adalah huruf dzarab, maka setelahnya hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah, isim mufrad. Nah, karena tidak ada lagi kata yang layak menjadi khobar mufrad maupun khobar jumlah, berarti jar majrur bisa menjadi khobar syibhul jumlah. Karena ada kana berarti dia jadi khobar kana. Nah, ini berarti juga isim kananya dalam bentuk zahir, tampak ada satu kata yang berdiri sendiri yang menjadi isim kana. Nah, dari sini kita dapat temukan barisnya yaitu yang tepat kanal maqsofu janibal fasl. Jadi variasinya adalah isim kana dengan khobar syibhul jumlah. Khobar kananya dalam bentuk jar majrur. Selanjutnya kanal waladu yanamu. Ini ada 3, fi'il madhi naqis, isim mufrad dan jumlah fi'liyah, fi'il mudhari la bisa. Kita strukturkan, kalau ini kita buang berarti ini ada mubtada, ini khobar jumlah ya. Berarti ketika disisipi kana, ini jadi isim kana. Kana adalah fi'il madhi naqis mabni alal fathi, al waladu isim kana, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Dari sini juga kita tahu bahwa isim kananya adalah dalam bentuk zahir atau tampak. Satu kata yang berdiri sendiri sebagai isim kana. Nah, yanamu jangan langsung menjadi khobar kana, tapi dia punya i'rab tersendiri karena jumlah fi'liyah ya. Jadi yanamu hukumnya marfu litajarrud karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Dhammah karena fi'il mudhari la bisai. Lam yattasil bi akhiri syai'un, fa'ilnya adalah domir huwa. Di dalam yanamu ini fa'ilnya sudah ada yaitu huwa. Nah, maka kalau bentuk sederhananya mubtada khobar syibhul mubtada dengan khobar jumlah. Berarti ketika ada kana berarti mubtada dengan khobar kana isim kana dengan khobar kana jumlah fi'li. Jadi di sini fi'il fa'ilnya al jumlatu minal fi'li wal fa'il khobaru kana. Pola kalimat fi'il dan fa'il menjadi khobar kana. Nah, lalu barisnya adalah kanal waladu yanamu. Jadi sekali lagi ini adalah isim kananya dalam bentuk zahir, tampak, dengan
khobar berupa jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il menjadi khobar kana. Jadi barisnya kanal waladu yanam. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana kana saudara-saudaranya dengan isimnya yang dalam bentuk domir. Jadi ketentuannya seperti ini. Untuk kana dan kanat mempunyai dua peluang isimnya, yaitu zohir atau tampak seperti contoh sebelumnya. Jika tidak ada maka domir. Jadi dua wazan yang pertama dan keempat ini ya punya dua peluang isimnya, bisa tampak, jika tidak ada yang tampak maka domir. Sedangkan untuk wazan selain kana dan kanat maka isimnya pasti domir. Jadi selain dari dua ini ya, wazan pertama dan keempat, maka isimnya otomatis adalah domir yang dikandungnya. Ini domirnya tinggal kita hitung seperti pembahasan jumlah fi'liyah yang lalu, karena ini huma, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi ingat sekali lagi, selain wazan yang ke-1 dan ke-4, berarti isimnya sudah pasti adalah domir. Tidak perlu lagi dicari zohirnya. Langsung saja kita ke contoh lagi, misalnya kuntu muwazzafan munzu sana. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata. Kuntu adalah fi'il madhi nakis, kemudian muwazzaf isim mufrad, munzu huruf jar, sana isim mufrad. Kuntu adalah fi'il madhi nakis mabni ala sukun. Nah, ini karena bentuk selain tasrif yang keempat, ini tasrif ke-13 ya, fa'altu atau kuntu, berarti sudah ada isim kuntunya adalah domir anak. Jadi tidak perlu lagi kita mencari yang zohir, karena sudah ada anak domir. Berarti ini langsung menjadi khobar kuntu, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah tain karena isim mufrad. Dan munzu huruf jar, setelahnya majrur, ciri i'rabnya fathah tain karena isim mufrad. Maka barisnya adalah kuntu muwazzafan munzu sanatin. Aku sudah menjadi pegawai sejak setahun yang lalu. Jadi ini adalah kana wa akhwatuha dengan isimnya dalam bentuk domir. Kenapa? Karena kuntu ini bukan tasrif yang pertama dan keempat, pasti sudah ada isimnya, yaitu domir. Contoh kedua, summa asbahu biha kafirina. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata, kemudian ini huruf atof, ini adalah saudara dari kana, asbaha dalam bentuk tasrif fi'il madi yang ketiga, bi adalah huruf jar, isim dhamir muttasil, isim jamak muzakkar salim. Kita strukturkan, summa adalah huruf atof, berarti dia ma'tuf, seandainya ada kalimat sebelumnya ya berarti dia berposisi yang sama, seimbang dengan yang di atofnya. Kemudian di sini adalah fi'il madi nakis mabni ala dhamm. Nah, karena tadi wazan yang ketiga ya berarti bukan yang pertama dan keempat, maka sudah ada isim asbahunya yaitu dhamir hum. Tidak perlu lagi dicari yang zohirnya. Dia adalah huruf jar, hanya hukumnya majrur, tetapi tidak berubah mabni ala sukun karena isim dhamir muttasil. Berarti kafirina menjadi khobar asbahu, hukumnya mansub, ciri i'rabnya ya karena isim jamak muzakkar salim. Maka kita ketahui i'rabnya summa asbahu biha kafirina. Nah, ini juga adalah pola kana wa akhwatuha dalam bentuk saudaranya yaitu asbahu, wazan ketiga dari fi'il madi yang sudah ada isimnya yaitu dhamir hum. Isim asbahu dhamir hum. Selanjutnya, la ahtarimuka ma dumta ta'ishan. Aku tidak akan menghargaimu selama kamu masih ceroboh. Ceroboh, ta'ishan, ceroboh atau sembrono ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kata. Kemudian la ini adalah la nafiyah, la yang bermakna tidak. Ahtarimu fi'il mudhari la bisa ka isim dhamir muttasil. Ma ini masdariyah zorfiyah, dumta ini adalah saudara dari kana, madama, tapi dalam bentuk tasrif fa'alta atau dumta ya.
Berarti bukan tasrif yang pertama dan keempat. Faisan isim mufrad. Kita strukturkan. La adalah nafiyah, bermakna tidak. Ahtari muka, hukumnya marfu karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. La ini tidak mempengaruhi ya, kalau la nafiyah ini tidak mempengaruhi di dalam fiil. Kemudian marfu dhamma karena fiil mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, fa'ilnya sudah ada di situ, saya tadi ya, dhamirnya adalah ana. Fiil sudah ada, fa'il sudah ada, berarti ka-nya adalah maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya tidak berubah, mabni 'alal fathi karena isim dhamir muttasil. Ma ini tadi maknanya selama, berarti dia zorfiyah. Maksudnya adalah masdariyah zorfiyah. Dumta adalah saudara dari kana, bukan wazan yang pertama dan keempat, berarti fi'il madi nakis mabni 'ala sukun, sudah ada isim dumma dumta, yaitu domir anta. Berarti toisan langsung menjadi khobar madumta, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah tain karena isim mufrad. Jadi tidak perlu lagi kalian mencari isim madumtanya yang zohir karena sudah ada diwakili domir. Kenapa? Karena wazannya bukan wazan yang pertama dan kedua. Bukan wazan yang pertama dan keempat. Maaf. Berarti kita dapat barisnya yang tepat, yaitu la ahtari muka madumta ta'ishan. Aku tidak akan menghargaimu selama kamu masih ceroboh. Jadi ini adalah pola kalimat variasi jumlah fi'liyah yang di dalamnya ada kana wa akhwatuha atau saudaranya, dan saudaranya ini isimnya dalam bentuk dhamir, bukan zohir. Ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Ini juga polanya adalah kana wa akhwatuha, karena ada sini tasrif dari kana yang ke-14 ya, yang ke-14. Fa'alna atau kunna. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata dalam kalimat ini, kemudian jenis katanya ini juga nafiyah ya, yang bermakna tidak, kunna. Kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Tidak berarti ma-nya adalah manafiyah, kunna adalah fi'il madi naqis, mabni ala sukun, karena bukan wazan yang pertama dan keempat, berarti otomatis isim kunnanya atau isim kananya adalah dhamir nahnu. Tidak perlu lagi kalian mencari yang zahir ya, karena otomatis sudah. Wazibin berarti langsung menjadi khobar kunna, hukumnya mansub, ciri i'rabnya ya karena isim jamak muzakkar salim. Hatta adalah huruf atau huruf nasab, maaf, huruf nasab, nab'asa hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah saja karena fi'il mudhari. Lam yatasil bi akhiri syai'un, ini sudah ada fa'ilnya dhamir nahnu. Berarti rasulan fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, dia menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah tain karena isim mufrad. Nah, jadi bacaannya ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan. Ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan. Jadi ini adalah pola kalimat kana wa akhwatuha dengan isim yang domir, isimnya yang domir tidak tampak karena sudah melekat di dalam kunna. Alasannya ini adalah tasrif yang ke-14. Berarti tasrif yang ke-14 sudah ada isimnya yaitu dhamir nahnu. Dan divariasikan dengan pola jumlah pilihan nasab mansub. Nah, semoga bisa menambah pengetahuan kalian mengenai pola kalimat kana wa akhwatuha dengan contoh isimnya yang zahir dan isimnya yang dhamir. Cuma tinggal diingat-ingat kembali kaidah yang sudah kita tambahkan pada pertemuan ini, yaitu apabila wazan yang pertama dan keempat berarti isimnya punya dua peluang, bisa zahir tampak, jika tidak ada baru domir.
Nah, selain wazan yang pertama dan terakhir itu, maka isimnya pasti dhamir untuk pola kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini berikut ini kalian bisa berlatih untuk menambah keahlian dalam menstrukturkan pola kalimat kana wa akhwatuha seperti contoh-contoh yang sudah kita berikan, lalu mana yang zohir, mana yang dhamir untuk isimnya bisa kalian coba di buku kalian untuk latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.